Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimunah Abbas sebagai mahasiswa PBG Daljab kategori pertama Angkatan 3 bidang studi Sejarah Indonesia. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, melaksanakan praktek pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode pertama tahun 2024. Tak lupa pula ucapan terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG, beserta pengelola PPG bidang studi sejarah. Kepada para dosen dan guru pamong yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul lagi dalam pertemuan pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, ketua kelas mana? Saya Bu. Boleh ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa? Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kembali ke tempat ketua kelas. Ucapkan terima kasih banyak kepada ketua kelas. Dan untuk mengoptimalkan pelajaran hari ini, ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Bayu, Iya. Intan, baru yang lain sementara izin. Oke. Soalnya yang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga mendapat kesembuhan ya. Nah, dan saya mohon coba lihat ke samping kanan, ke samping kiri ada sampah, ada kotoran, tolong dipungut, silakan buang ke tempat sampah. Oke, ada? Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini keadaan kelas dalam keadaan bersih. Untuk awal pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semua berdiri bisa? Ya. Semangat ya. Semangat. Semangatnya dikeras. Oke, silakan duduk kembali. Oke, berikan aplaus. Selanjutnya, untuk mengetes awal pengetahuan kalian tentang materi apa yang kita pelajari hari ini, kalian mungkin bertanya-tanya, materi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, untuk mengetes awal pengetahuan kalian tentang materi apa yang kita pelajari hari ini, memang akan berikan post test ya. Tapi prosesnya lewat quizzes ya. You ready? Ready.
Jadi poster ini itu dikerjakan sendiri-sendiri ya, tanpa ada bantuan dari teman lain. Karena ini akan mengetes awal pengetahuan kalian tentang materi apa kita pelajari sebentar. Oke? Kalau yang ingin untuk show QR-nya, kodenya silakan maju ke depan, ini bisa langsung di scan untuk kode QR-nya. Sebelah sini sudah join? Yang sini? Yang sini sebelah ini ada sudah join? Nah, sudah. Jawab dengan benar. Oke, selanjutnya ada Dion Satrio. Oke, siapa lagi? Oke, jawaban yang paling super ya. Siapa yang namanya? Rido. Mana Rido? Oke, berikan aplaus untuk Rido. Sudah selesai kan? Oke, kita lihat siapa yang menjadi pemenang untuk tes hari ini ya. Satu, dua. Siapa? Iya, berikan aplaus untuk dia. Tapi sebentar, masih ada post test. Jadi berapa tahun kamu yang udah paham penguasaan materi yang satu lagi udah dapat juara satu. Oke? Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk pretest barusan ya, berikan aplaus. Oke, siapa yang bisa menggambarkan atau bisa menjelaskan mungkin dari pretest tadi, mungkin bayangan materinya seperti apa? Ada yang bisa? Bom atom. Itu gambar bom atom. Ya. Ya, ini adalah gambar bom ya. Gumpalan bom. Ini dia berbentuk api. Nah, kenapa hari ini menampilkan gambar bom? Ada yang tahu apa kaitannya atau ada yang bisa menceritakan ilustrasi tersebut? Bom ini dia terkait dengan satu peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tentang peristiwa apa coba? Perang. Ya? Perang. Tentang perang apa? Perang dunia kedua. Nah, berbicara tentang bom atom, itu kalau kita berbicara, kita kembalikan kepada perang dunia kedua, itu perang antara negara apa coba? Jepang dengan Amerika. Ya? Jepang dan Amerika. Ya, Jepang dengan Amerika. Jadi untuk materi hari ini kita berbicara tentang kekalahan dari negara Jepang. Ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi materinya ini ya adalah kekalahan Jepang. Berbicara tentang gambar tadi terkait bom, dua kota terbesar yang ada di negara Jepang yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Dua kota industri terbesar ini dijatuhi oleh sekutu, yaitu tergabung dalam tergabung dalam forum yang disebut dengan ABCD. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat, yaitu terjadi di Pearl Harbor ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Melalui penayangan video, kalian mampu menganalisis latar belakang kekalahan Jepang. Nanti sebentar ada video yang akan menampilkan, yaitu tentang video bagaimana Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhi oleh bom dan menyerangnya Jepang. Yang kedua adalah melalui bahan ajar, kalian mampu mengidentifikasi dampak kekalahan Jepang terhadap negara Indonesia. Lebih jelasnya memang akan tayangkan sebuah video.
Dari video ini kalian akan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang kedua tadi. Oke? Dampak dari kekalahan Jepang. Yang pertama dari video ini kalian akan mengidentifikasi dampak dari kekalahan Jepang itu. Oke? Silakan amati baik-baik videonya ya. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi catatan terkelam bagi Jepang. Negeri matahari terbit tersebut porak-poranda akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom tersebut menewaskan ratusan ribu orang dan puluhan ribu warga sipil luka-luka. Pengeboman tersebut adalah upaya balas dendam AS yang lebih dahulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Setelah pangkalan angkatan lautnya di Pearl Harbor dibom oleh Jepang, Amerika Serikat langsung membalasnya dengan membombardir Tokyo. Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang cukup lumpuh akibat serangan tersebut. AS pun memutuskan perhatiannya pada proyek pengembangan bom atom atau proyek Manhattan. Akhirnya disepakati, Hiroshima dan Nagasaki akan menjadi target pengeboman. Tak segan-segan membalas dengan cara paling bengis dan tragis. AS mengirim pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Bom tersebut sudah siap pada musim panas 1945. Sekutu menyerukan Jepang untuk menyerah pada akhir Juli 1945 dan mengancam akan meluluhlantakkan wilayahnya jika mereka tidak menyerah. Akan tetapi gertakan dan ancaman sekutu tak membuat Jepang menyerah begitu saja, karena Jepang tak kunjung mengibarkan bendera putih. Pada 6 Agustus 1945, satu bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Fat Man jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus. Ada alasan khusus mengapa sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom. Sebab kedua kota tersebut merupakan wilayah Jepang yang terpenting. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga dipilih AS untuk melemahkan lawannya tersebut. Selain itu, wilayah tersebut dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Jepang. Oleh sebab itu, pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay AS menjatuhkan bom uranium sebesar 4,4 ton yang dinamai Little Boy tersebut di Hiroshima. Sementara itu, Nagasaki sebenarnya bukan target awal Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden Truman pada 25 Juli 1945, diputuskan Kyoto dihapus dari target pengeboman Amerika Serikat dan diganti Nagasaki. Nagasaki saat itu menjadi pangkalan militer angkatan laut dan selam Jepang yang cukup kuat. Kota tersebut dibom menggunakan bom atom plutonium yang disebut Fat Man 3 hari setelah Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lain. Tokyo yang merupakan kota tempat tinggal kaisar dan ibu kota negara Jepang itu sempat masuk dalam daftar sasaran awal AS untuk menjatuhkan bom atom mereka. Namun segera dicoret dari daftar, mengingat sebagian wilayahnya telah hancur dan terbakar akibat serangan udara kecil yang terjadi di Tokyo bulan April 1942. Di Tokyo, hanya istana kaisarlah yang masih berdiri tegak. 2 operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 orang di Nagasaki. Oke, dari pemaparan video tadi, siapa yang bisa mengidentifikasi dampak dari kekalahan Jepang itu seperti apa? Khususnya untuk negara Indonesia. Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri Sinta. Jadi dampak kekalahan Jepang yaitu menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Rakyat Indonesia memanfaatkan situasi tersebut untuk berebut kembali wilayah kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pengeboman juga dapat menewaskan 90 sampai 146 ribu orang di Hiroshima dan 39 sampai 80 ribu di Nagasaki. Sekali lagi berikan aplaus yang sangat meriah untuk adik Sinta yang apa yang telah dijelaskan, apa yang diungkapkan, apa yang dikomunikasikan oleh Sinta tadi bahwa dampak dari kekalahan Jepang jika kita lihat dari kemerdekaan negara itu sendiri, itu pada saat itu karena dua kota industri terbesar yang ada di Jepang dijatuhi bom, maka dengan secara terpaksa negara Jepang meninggalkan negara Indonesia karena pada saat itu negara Jepang ini ingin menguasai negara Jepang, menjajah negara Indonesia. Menjajah negara Indonesia secara terpaksa karena dua kota terbesar dijatuhi bom oleh negara Amerika Serikat dan musuh-musuhnya ada negara Cina, kemudian ada Uni Soviet, maka dengan terpaksa mereka meninggalkan negara Indonesia untuk menuju ke negara tercintanya, negara Jepang. Jadi pada saat itu Indonesia mengalami yang namanya kekosongan kekuasaan. Jadi pada saat itu Indonesia mengambil kesempatan memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Untuk lebih jelasnya bagaimana materi hari ini, Mem akan bagikan sebuah LKPD ya. Nantinya akan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok akan menyelesaikan petunjuk kerja atau kerjanya tersedia di LKPD. Ya. Nah, untuk LKPD ini kita spin kelompok saja ya. Nah, spin kelompok yang sudah bagikan minggu lalu untuk ketua kelompok itu ada si mana? Angkat ketua kelompok 1, ada 4 orang. 2, kemudian 3, 4. Oke, untuk ketua kelompok, tapi belum tahu kalau kelompok berapa kan? Kita spin di sini ya. Coba si ini duluan maju. Ya. Untuk kelompok dapat bagian kelompok berapa? Ya. Oke, sekarang spin. Dapat kelompok berapa? Buat kasih gua. Iya, berikan aplaus untuk ini si kita kelompok 1. Silakan yang kelompok 1 bergabung dengan Sinta ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Oke, sebelum membagikan LKPD ini, memang akan jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Nah, pada saat ini, yang menjadi tugas kalian adalah kalian hanya menjawab pertanyaan yang ada. Tugasnya adalah di mana peristiwa penggabungan Hiroshima dan Nagasaki menjadi perang dunia 2 di Asia. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Jadi logikanya, apakah pada saat ini kita merasakan merdeka atau tidak? Ya, jadi pertanyaan, bagaimana seandainya negara Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di negara dua kota terbesar yang ada di negara Jepang? Nah, sebentar jawaban kalian, argumen kalian, nanti kalian akan taruh di karton masing-masing menggunakan stick note ya. Kami akan bagi LKPD bersama karton ini ya. Ini untuk LKPD-nya, taruh di karton ini. Kelompok 2 ya. Jawaban
Kita semua tuh mulai. Oke, kelompok 1. Jadi sudah paham. Jadi jawab apa pertanyaannya, ini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian mengidentifikasi bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di 2 kota terbesar yang ada di Jepang. Kemudian yang ketiga, akankah perang berakhir pada bulan Agustus 1945? Ingatkan kembali ya, waktu tinggal 5 menit. Jadi selama dikerjakan, jangan lupa ya, yang kelompok pertama akan mendapatkan sebuah hadiah. Kelompok pertama yang tampil. Oke, waktu sudah selesai, saatnya kita mempresentasikan apa yang kalian sudah kerjakan. Nah, untuk penampilan pertama yang akan tampil yaitu kelompok 1. Beri nama untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang akan dijelaskan oleh teman saya Siti. Yaitu karena kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu pada 6 Agustus 1945. 3 hari berselang, bom atom kedua jatuh di kota Nagasaki. Peristiwa inilah yang akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan pada tanggal berapa BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Apakah dari kelompok lain masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu pertanyaannya, apa penyebab kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik? Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 16 1945. Oke, apakah teman-teman sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Oke, berikan aplaus sekali lagi. Jadi kelompok 1 sudah menjawab dengan maksimal apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman kalian dari kelompok lain. Nah, untuk selanjutnya, untuk pemaparan selanjutnya yaitu kita persilakan kepada kelompok 2. Ya, berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana. Yang pertama, perang berlangsung lebih lama. Jika bom atom tidak digunakan perang kedua, mungkin tidak akan segera berakhir ini. Berarti ada kemungkinan lebih banyak korban dan kerusakan pada infrastruktur di berbagai negara. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa faktor penyebab kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Teknologi persenjataan Jepang kalah modern dibandingkan dengan Amerika Serikat. Apa jawabannya udah pas? Pas. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas penampilan dari semua kelompok. Luar biasa dari penampilan kelompok 1, 2, 3 maupun 4. Sekali lagi berikan aplaus yang sangat meriah. Oke, selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah diskusi tadi, setelah ada penjelasan dari awal sampai ada penayangan video,
tiba sekarang kita melakukan refleksi tentang materi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi refleksi yang kita gunakan adalah 3 hal yang kita pelajari dalam materi ini, kemudian ada 1 hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa memberikan refleksi tentang materi apa yang harus diperdalam dalam materi kekalahan Jepang. Oke, silakan. Baik, kesimpulan yang saya dapat yaitu kekalahan Jepang merupakan peristiwa penting dalam sejarah yang meninggalkan luka dalam. Dan refleksi mendalam tentang peristiwa ini penting untuk memahami dampak dari kekalahan Jepang. Oke, berikan aplaus untuk Adik Sinta. Jadi, kita refleksi yang diambil adalah bagaimana dia memperdalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kala pasca sebelum kekalahan Jepang. Jadi bagaimana Indonesia merdeka akibat dari kekalahan Jepang. Kemudian ada 1 hal yang harus kalian pelajari dan harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah yaitu melakukan yang namanya perdamaian. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghargai semua negara yang ada di dunia, walaupun ada beberapa negara yang melakukan atau menjadikan negara Indonesia sebagai negara jajahan dari negara-negara, misalkan ada negara Belanda maupun ada negara Jepang. Jadi jangan lupa selalu mengagukan yang namanya perdamaian. Pada tahap posten dan yang mendapatkan juara 1 yaitu berikan aplaus untuk Sinta yang Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita nyanyikan lagu daerah dulu ya. Oke. Boleh semua berdiri? Pertemuan kita memberitahukan untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa pelajari tentang jatuhnya Hindia Belanda. Tolong dipelajari, insya Allah kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.